Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Karina. Saya di sini dari kelompok 3 sebagai pemateri pertama yang akan membahas materi diskusi pada pagi hari ini. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang hukum perbankan. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Tentu yang memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai pengertian hukum perbankan tidaklah cukup hanya dengan memberikan sesuatu rumusan yang demikian. Oleh karena itu, perlu dikemukakan beberapa pengertian hukum perbankan dari para ahli hukum perbankan. Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha perbankan adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa-jasa lainnya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank diawasi oleh otoritas jasa keuangan yang kewenangan pengawasannya ini sebelumnya dimiliki oleh Bank Indonesia, yang kemudian beralih dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasca dibentuknya otoritas jasa keuangan, maka fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Muhammad Jumhana, hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Sedangkan menurut Munir Fuadi, merumuskan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, doktrin, dan lain-lain. Sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan. Dari beberapa pengertian mengenai hukum perbankan di atas, menurut pendapat penulis dengan mengacu pada pengertian perbankan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Maka, pada prinsipnya dapat dirumuskan bahwa hukum perbankan adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usahanya, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya itu tersebut. Berkaitan dengan pengertian ini, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan norma-norma tertulis dengan pengertian di atas adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bank, sedangkan norma-norma yang tidak tertulis adalah hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktik perbankan. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai sumber pengaturan perbankan. Sumber hukum perbankan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum formil dan hukum material. Sumber hukum formil adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum atau peraturan dan perundang-undangan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum tersebut dan itu tergantung dari mana dilakukan peninjauannya. Apakah dari sudut pandang sejarah, ekonomi, filsafat, teknologi, dan lain sebagainya.
Ahli-ahli perbankan cenderung menyatakan bahwa kebutuhan hukum lembaga perbankan dalam suatu masyarakat yang menimbulkan isi hukum yang bersangkutan. Sumber hukum material baru dapat diperhatikan apabila dianggap perlu untuk diketahui asal-usul hukumnya. Adapun sumber hukum yang tertulis, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Yang keempat, ada KUHP Perdata, buku 2 dan buku ketiga. Yang kelima, ada KUH Dagang, khususnya buku 1 tentang surat-surat berharga. Yang keenam, ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang. Yang ketujuh, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Yang kedelapan, ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang ke-9 ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization. Yang ke-10 ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Yang ke-11 ada Undang-Undang Nomor 8 tentang pasar modal. Yang ke-12 maksudnya, Undang-Undang Nomor 9 tentang usaha kecil, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan. Selanjutnya ada sumber hukum tidak tertulis. Yang pertama ada jurisprudensi, yang kedua ada konvensi atau kebiasaan, yang ketiga ada doktrin atau ilmu pengetahuan, dan yang terakhir ada perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam kegiatan perbankan. Hukum perbankan yang berlaku di Indonesia yang bersifat impresif atau bersifat memaksa, artinya bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Apabila peraturan melarang dan perbankan melanggarnya, maka Bank Indonesia berwenang menindak bank yang bersangkutan dengan memberikan sanksi administratif seperti mencabut izin usahanya, dan misalnya, walaupun demikian dalam rangka pengawasan, bank diperkenankan untuk membuat dan memberlakukan aturan internal dengan tetap berpedoman pada kebijakan umum Bank Indonesia. Ketentuan internal harus dijadikan sebagai standar aturan yang jelas dan tegas dalam pengawasan internal, sehingga diharapkan dengan aturan internal tersebut dapat mewujudkan lembaga yang baik dan bertanggung jawab dan dapat mewujudkan cita-cita ekonomi nasional. Sekian dari saya pemateri pertama. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Akan dilanjutkan dari pemateri kedua untuk penyelesaian materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nurrahimi dari kelompok 3 ingin melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu pada bagian C, yaitu terkait persyaratan untuk pendirian bank. Untuk mendirikan bank, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Perbankan, juga perlu memerhatikan dan memenuhi ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan bank yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 32/33/DIR tentang Bank Umum, yang mana dalam ketentuan dalam pasal 5 Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut dikemukakan bahwa pemberian izin usaha untuk mendirikan bank melalui 2 tahap. Yakni adapun tahapan yang pertama yaitu persetujuan prinsip, yakni persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank yang bersangkutan. Terus yang kedua yakni tahap pemberian izin usaha, yaitu
izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Yang mana dari ketentuan pasal 5 Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut menunjukkan bahwa sebelum memperoleh izin usaha, pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usahanya. Dengan kata lain, untuk sahnya kegiatan usaha bank harus terlebih dahulu adanya izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Selanjutnya ada juga pada pasal 6 ayat 1 Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 32 garis miring 33 garis miring cap garis miring DIR tentang bank umum, yaitu permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh salah satu calon pemilik dengan melampirkan satu, yaitu rancangan akta pendirian badan hukum yang termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha sebagai bank, pemodalan, kepemilikan, wewenang, tanggung jawab dan masa jabatan Dewan Komisaris serta direksinya. Terus yang kedua yaitu data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut dengan rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham tersebut bagi bank yang terbentuk hukum perseroan terbatas ataupun perusahaan daerah. Dan daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk hukum koperasi. Yang ketiga yakni daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi disertai kelengkapan tanda pengenal riwayat hidup, surat pernyataan pribadi, tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan garis miring atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan. Terus yang keempat rencana dan susunan organisasi, yang kelima rencana kerja untuk tahun pertama, yang mana sekurang-kurangnya yaitu memuat hasil penelaahan mengenai peluang besar dan potensi ekonomi. Selanjutnya yang keenam yaitu bukti setoran modal sekurang-kurangnya sebesar 30% dari modal yang disetor. Yang ketujuh yaitu surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas ataupun perusahaan daerah atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk hukum koperasi. Adapun dalam jangka waktu yaitu terkait selambat-lambatnya 60 hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap, Bank Indonesia dituntut harus memberikan pernyataan atas permohonan persetujuan prinsip tersebut baik disetujui maupun ditolak. Apabila permohonan persetujuan prinsip tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka Bank Indonesia akan memiliki permohonan tersebut dan mengeluarkan persetujuan prinsip. Adapun jangka waktu berlakunya izin prinsip adalah 360 hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan dimaksud. Adapun dalam hal tersebut perlu ditegaskan bahwa pihak penerima izin prinsip tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usahanya sebelum mendapatkan izin usaha. Selanjutnya yang D yaitu terkait pembinaan dan pengawasan bank. Pengaturan hukum terkait pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia yang mana bersumberkan kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang kemudian dipertegas dalam UUBI atau Undang-Undang Bank Indonesia, yang mana terdapat dua undang-undang yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank. Namun pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Bank Indonesia tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu pengertian yuridis istilah pembinaan atau pengawasan disebutkan dalam penjelasan atas pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mana dalam penjelasan tersebut dibedakan antara pengertian pembinaan dan pengertian pengawasan.
Yaitu yang pertama adalah pembinaan, yaitu upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek-aspek. Adapun yang pertama kelembagaan bank, yang kedua kepemilikan bank, yang ketiga kepengurusan bank, yang keempat usaha bank, yang kelima pelaporan bank, dan yang terakhir adalah aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasi bank. Selanjutnya terkait pengawasan yaitu meliputi yang pertama pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan diri melalui penelitian, analisis maupun evaluasi laporan bank. Yang kedua yaitu pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbankan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 membedakan secara jelas yang dimaksud dengan fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan bank. Yaitu fungsi pembinaan tersendiri itu menitik beratkan pada pengaturan atau regulation, dan fungsi pengawasan itu ialah menitik beratkan pada penyediaan atau pemeriksaan. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kami dari kelompok 3 mengakhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kami kelompok 3 mengenai hukum perbankan dengan mata kuliah hukum bisnis.